Halo semuanya, kami dari kelompok 3, ada Fani, Najim, dan Sri, akan melakukan roleplay dengan topik mediasi dalam hubungan industrial. Dalam roleplay ini, Najim berperan sebagai CEO PT Palu Gada, Sri sebagai perwakilan Serikat Pekerja, dan Fani sebagai pihak ketiga atau mediator. Selamat datang di PT Palu Gada, perusahaan tekstil terdepan se-Nusantara. Perusahaan ini memproduksi berbagai jenis pakaian, mengutamakan pelayanan dan kualitas terbaik, memiliki banyak karyawan, dan cabang perusahaan di berbagai kota. Perusahaan ini tumbuh sangat pesat dan memperoleh banyak keuntungan. Namun, semua berubah sejak pandemi COVID-19. Penjualan tekstil menurun drastis hingga 80%. Menghadapi situasi sulit ini, Najim sebagai seorang CEO mulai menggelar rapat untuk membahas keberlangsungan perusahaan. Omset dan penjualan kita menurun drastis, biaya operasional udah nggak bisa tutup lagi. Kalau seperti ini terus, perusahaan bisa terancam tutup. Nggak ada cara lain selain melakukan pengurangan pegawai. Berdasarkan Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 164, PHK yang disebabkan oleh force majeure, perusahaan harus menanggung 1 kali uang pesangon, 1 kali uang penghargaan masa kerja, dan 1 kali uang penggantian hak. Namun berdasarkan analisis penghitungan keuangan, karyawan yang di PHK hanya dapat dibayar 80% pesangonnya, tanpa adanya uang penghargaan masa kerja ataupun uang penggantian hak. Keputusan pun telah diambil. Perusahaan akan mem-PHK 500 karyawan dengan pesangon hanya sebesar 80% dari ketentuan undang-undang. Si PHK ini sudah tersebar di lapangan, terdengar oleh pekerja dan membuat situasi pekerjaan tidak kondusif. Perusahaan mengumumkan secara resmi, akibat dampak pandemi COVID-19, perusahaan akan mem-PHK 500 orang dengan hanya diberikan pesangon 80%. Hal ini langsung direspon keras oleh pekerja. Para pekerja keberatan akan keputusan manajemen dan berencana akan melakukan aksi demo. Selaku Ketua Serikat Pekerja, Sri mengingatkan mengenai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Sri mengajak pekerja untuk melakukan perundingan ke perusahaan terkait keputusan PHK yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam perundingan bipartit pertama, Serikat Pekerja mengajukan pesangon UPMK, UPH sesuai undang-undang. Kami minta uang pesangon, UPMK, dan UPH kami dibayarkan sesuai ketentuan undang-undang. Kami sudah mengusahakan pembayaran sesuai kondisi finansial perusahaan yang sangat menurun karena pandemi. Mohon pertimbangannya, di masa pandemi ini kami akan sulit mencari pekerjaan baru. Kami keberatan dengan keputusan ini. Silakan Anda berdiskusi dengan rekan-rekan buruh, nanti akan kita sepakati di perundingan selanjutnya. Pekerja pun keberatan. Manajemen mempersilahkan untuk serikat pekerja kembali berdiskusi internal untuk perundingan selanjutnya. Perundingan pertama tidak ditemui kesepakatan. Akhirnya serikat buruh memutuskan untuk menurunkan tuntutan menjadi pesangon 100% dan UPMK tanpa meminta UPH. Mohon kebijakannya agar uang pesangon dan UPMK kami dibayar sesuai ketentuan undang-undang. Kami bersedia jika UPH kami tidak dibayarkan. Perusahaan tetap hanya bisa membayar uang pesangon sebesar 80% dari jumlah sesuai ketentuan undang-undang. Ini tidak adil. Kami sudah menurunkan tuntutan kami. Tetapi Anda tidak memberikan solusi apapun. Harusnya Anda bersyukur karena banyak perusahaan lain yang tidak dapat memberikan pesangon di masa pandemi ini. Kami akan lanjutkan kasus ini ke Disnaker. Silakan. Perundingan kedua tidak juga menemui kesepakatan. Mereka berinisiatif melanjutkan kasus ini ke Disnaker dan melakukan pengajuan tertulis untuk mediasi. Mediator meneliti berkas-berkas pengajuan dan membuat jadwal sidang mediasi antar kedua belah pihak pada pekan berikutnya. Saya sudah mempelajari kasus ini. Pada mediasi ini, saya ingin mendengar pendapat dari masing-masing pihak. Silahkan. Perusahaan kami terdampak COVID sehingga hanya bisa membayar pesangon 80% dari jumlah yang sesuai undang-undang.
Dengan berat hati kami menerima untuk di PHK. Namun kami meminta agar uang pesangon, UPMK, dan UPH kami dibayarkan sesuai ketentuan undang-undang. Kondisi finansial perusahaan kami memang tidak memungkinkan untuk memenuhi hal tersebut. Kami sudah menurunkan tuntutan, hanya meminta uang pesangon dan UPMK. Namun perusahaan tetap tidak bisa memenuhinya. Untuk memenuhi UPMK memang berat buat kami karena jumlahnya sangat besar dan keuangan perusahaan tidak memungkinkan. Agar masalah ini tidak berlarut-larut, bagaimana jika yang dibayarkan adalah pesangon 100% dan UPH sebanyak 80%? Bagaimana? Apakah semuanya setuju? Sangat berat untuk perusahaan, tapi akan kami pertimbangkan solusi tersebut. Beri kami waktu untuk memikirkan tawaran tersebut. Baik, kalau begitu silahkan masing-masing pihak mempertimbangkan solusi tersebut. Semoga di mediasi berikutnya kita peroleh kesepakatan ya. Serikat Pekerja memutuskan menerima solusi dari mediator untuk pesangon 100% dan UPH 80%. Begitu juga dengan perusahaan, sepertinya menerima anjuran Disnaker agar kasus ini tidak berlanjut ke pengadilan hubungan industrial. Bagaimana? Apakah masing-masing pihak sudah mempertimbangkan solusi pada mediasi sebelumnya? Kami setuju membayar uang pesangon 100% dan UPH 80% dari ketentuan undang-undang. Bagaimana rekan-rekan Serikat Pekerja? Apakah setuju dengan keputusan ini? Kami juga setuju dengan keputusan tersebut. Akhirnya perselisihan PHK antar PT Palu Gada dengan Serikat Pekerja mencapai kesepakatan melalui mediasi. Karena semua sudah sepakat, masing-masing pihak menandatangani perjanjian bersama. Perjanjian bersama kemudian didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial. Demikian role play dari kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.